Halo semua Sobat Indofakta. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai negara Nigeria. Apabila di video sebelum ini kita telah membahas mengenai sejarah negara Nigeria, profil negara dan juga kehidupan di Nigeria, maka pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai negara ini lebih jauh lagi. Masih banyak hal unik yang bisa kita ketahui di sini. Untuk itu, kita akan segera terbang ke Nigeria. Mie. Indomie adalah mie paling populer di negara Nigeria. Indomie ini telah masuk Nigeria sejak tahun 1988. Saat itu menjadi satu-satunya mie instan yang dijual di sana. Selanjutnya, Indomie kemudian mendirikan pabrik di sana pada tahun 1995. Saat ini, Indomie telah menguasai setidaknya 70% pangsa pasar di negara tersebut. Di sana, Indomie disebut sebagai kata ganti untuk mie instan. Ya, orang terkaya di benua Afrika itu berada di negara Nigeria yang bernama Aliko Dangote, seorang pengusaha yang mempunyai perusahaan semen terbesar di benua Afrika dengan total kekayaan itu sekitar 13,5 miliar dolar. Agama. Nigeria merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam dan Kristen yang cukup seimbang karena tidak ada perbedaan selisih yang cukup jauh. Pemeluk agama Islam di sana sekitar 51%, sedangkan yang beragama Kristen itu sekitar 47%. Namun, agama seringkali dijadikan sebagai tempat jualan oleh politikus, sehingga cukup sering terjadi konflik atau ribut-ribut saat menjelang pemilu. Tidak semulus itu. Perjalanan Republik Nigeria tidak semulus seperti yang dibayangkan. Seperti halnya negara-negara di Afrika yang juga penuh gejolak dan berdarah. Hal yang serupa juga dialami oleh negara Nigeria. Setelah resmi merdeka dan lepas dari Inggris pada tahun 1963, Nnamdi Azikiwe menjadi presiden pertama di Nigeria. Namun, pada tanggal 16 Januari 1966, terjadilah kudeta di bawah pimpinan Letnan Kolonel Chukwuma Kaduna. Saat itu, Perdana Menteri Nigeria yang bernama Abu Bakar Tafawa tewas terbunuh. Tapi kudeta ini berhasil diredam oleh militer Nigeria. Selanjutnya, pemerintahan diambil alih oleh militer di bawah kendali Mayor Jenderal Johnson Aguiyi. Kemudian, dia dikudeta dan tewas di tangan Letnan Kolonel Murtala Muhammad. Kemudian ditunjuklah Jenderal Yakubu Gowon untuk menjadi kepala negara Nigeria pada tahun 1966. Namun, pada tahun 1975, dia digulingkan oleh Murtala Muhammad, yang selanjutnya menobatkan dirinya sendiri sebagai kepala negara Nigeria yang baru. Setahun kemudian, dia dibunuh oleh rekannya sendiri yang bernama Letnan Kolonel Buka Suka Dimka pada tahun 1976. Tapi tentara pendukung Murtala berhasil membunuh Buka Suka Dimka ini. Kemudian, Jenderal Olusegun Obasanjo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat diangkat menjadi kepala negara Nigeria pada tahun 1976. Namun pada tahun 1979 atau 3 tahun berselang, dia lebih memilih untuk mundur dan juga sekaligus menghentikan sistem junta militer di sana. Kemudian diadakanlah pemilihan presiden di sana. Shehu Shagari kemudian terpilih dan dinobatkan menjadi presiden Nigeria yang baru pada tahun 1979. Namun, pada tahun 1983, dia juga dikudeta di bawah pimpinan Jenderal Muhammadu Buhari. Kemudian, dia juga digulingkan oleh rekannya sendiri,
yang bernama Jenderal Ibrahim Babangida pada tahun 1985, yang selanjutnya menjadi kepala negara hingga 1993. Sebelum kemudian dia juga memutuskan untuk mengundurkan diri pada tahun tersebut. Dan selanjutnya sistem junta militer juga kembali dihapus. Kemudian diadakanlah kembali pemilihan presiden. Dan seorang pengusaha yang bernama Ernest Sonnekan terpilih menjadi kepala negara yang baru pada bulan Agustus 1993. Namun, pada bulan Oktober 1993 atau hanya berselang 3 bulan saja, dia digulingkan melalui kudeta oleh jenderal yang bernama Sani Abacha. Pada tahun 1998, jenderal ini tewas dengan dugaan diracuni. Kemudian kepala negara Nigeria lalu dipegang oleh Jenderal Abdul Salami Abu Bakar pada tahun 1998. Namun hanya 1 tahun berselang, dia memilih untuk mundur dan juga sekaligus menghapus sistem junta militer tersebut. Selanjutnya, keadaan politik di sana mulai aman dan terkendali hingga saat ini. Tahun 2009 terjadi pemberontakan Boko Haram yang menyebabkan 350.000 rakyat Nigeria tewas dan juga 2,4 juta orang memilih untuk mengungsi. Pemberontakan ini baru berhasil diredam pada tahun 2021. Saat ini komplotan ini tinggal di hutan dengan jumlah yang sedikit saja. Sisa-sisa komplotan Boko Haram ini masih diburu oleh tentara Nigeria dan juga tentara gabungan koalisi Afrika. Wisata di Nigeria. Sektor pariwisata di sana masih belum digarap secara baik karena negara ini masih kacau hingga pada tahun 1999 dan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Boko Haram yang berlangsung hingga tahun 2021 tadi. Namun saat ini pemerintah Nigeria secara perlahan mulai berbenah dan mulai membangun sektor pariwisata di sana. Untuk itu, kita akan coba untuk berjalan-jalan dan berkeliling di Nigeria. Yang pertama, kita akan berkunjung ke hutan Osun Osogbo yang berada di barat laut negara Nigeria. Hutan keramat ini mempunyai luas sekitar 190 hektar. Kira-kira seperti ini tampilan hutan tersebut. Di sini juga setiap bulan Agustus diadakan ritual kuno. Saat kamu berwisata ke sana, kamu bisa coba melihat acara ritual ini secara langsung, karena ritual ini telah menjadi salah satu daya tarik pariwisata di negara Nigeria. Selanjutnya, kita juga akan berkunjung ke Danau Lamingo Dam di kota Jos, yang terletak di timur laut ibu kota Abuja. Indah sekali ya. Kemudian kita juga akan berkunjung ke pantai Nigeria yang begitu menawan ini, yang terletak di kota Lagos. Di sana juga ada pantai yang bernama Pantai Landmark, dikenal sebagai salah satu pantai terbaik di negara Nigeria, yang mempunyai pemandangan yang begitu indah sekali. Di sana juga banyak pusat perbelanjaan dan juga hotel-hotel dengan biaya masuk sekitar 3.500 naira per orang atau sekitar Rp67.000 saja. Kamu sudah bisa menikmati pantai yang begitu cantik ini. Di kota Lagos juga sering diadakan festival-festival sebagai wisata budaya di sana yang diadakan hampir di setiap bulannya. Selanjutnya, kita juga akan berkunjung ke Batu Zuma di sebelah barat ibu kota Abuja. Batu Zuma ini mempunyai ketinggian sekitar 725 meter. Tinggi sekali ya. Dan ini telah menjadi salah satu ikon dari negara Nigeria ini. Ini adalah sebuah batu
bukan bukit ataupun gunung. Selanjutnya, kita juga akan berkunjung ke ibu kota Abuja. Kamu bisa jalan-jalan dan beli oleh-oleh saat berkunjung ke sana. Kamu juga bisa coba naik bis umum ataupun MRT di sana. Karena transportasi di kota Abuja ini sudah begitu baik dan juga nyaman. Hal unik di Nigeria. Industri perfilman di negara Nigeria dijuluki dengan nama Nollywood. Sebagian besar anak muda di sana adalah pengguna sosial media, atau setidaknya 75% dari jumlah total penduduknya telah mempunyai sosial media. Selanjutnya, sepak bola adalah olahraga yang sangat populer di sana. Bahkan timnas Nigeria ini telah tampil 6 kali di Piala Dunia. Demikianlah 6 fakta unik dan menarik tentang negara Nigeria. Terima kasih. Semoga saja hal ini bisa menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua.